Kalau kamu pernah dengar warung kopi yang selalu rame tapi nggak pernah ada orang yang lihat pelanggannya pulang, mungkin kamu lagi ngomongin warung Burina. Warung kecil di pinggiran desa, bangunannya biasa aja. Kayu tua, cat tembok mulai pudar, dan meja-meja plastik yang goyang kakinya. Tapi herannya, setiap malam selalu penuh. Mobil-mobil parkir berjejer, motor-motor numpuk di halaman, tapi coba kamu tungguin sampai subuh. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang pamit, nggak ada suara motor di starter atau mobil dinyalain. Sepi, kayak nggak pernah ada orang di sana. Tapi besok malamnya, penuh lagi. Bayu, cowok usia 22, pendatang baru di desa itu, awalnya juga cuma penasaran. Dia dengar dari teman-temannya, katanya kopi Burina tuh enak banget. Tapi bukan soal rasanya yang bikin nagih. Katanya aura Burina itu yang ngebuat orang betah duduk berjam-jam. Waktu pertama kali masuk ke warung itu, Bayu langsung ngerasa ada yang beda. Bukan karena kopinya, bukan karena gorengan yang masih hangat, tapi karena tatapan Burina. Senyumnya manis, lembut, tapi matanya kayak nyimpan sesuatu. Bukan rahasia biasa. Lebih ke dosa. Bayu, ya? Baru pindah ke sini, suara Burina lembut, tapi ada nadanya yang agak dingin. Bayu cuma senyum, gugup. Matanya sempat melirik ke balik etalase kaca. Ada sesuatu yang menggantung di sana. Warna merah. Kain kecil. Dan begitu dia sadar itu celana dalam, dia langsung heran, kok bisa barang begitu dipajang? Tapi nggak ada yang nanya. Nggak ada yang komentar. Semua pelanggan yang duduk malam itu, mukanya kosong. Mata mereka merhatiin Burina terus, tapi kayak mereka nggak sadar sama diri mereka sendiri. Dan saat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, Bayu dengar suara berbisik dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Kayak orang lagi ngucapin mantra. Diikuti suara ciuman dan desahan. Bayu ngerasa bulu kuduknya berdiri. Dia pengen berdiri dan keluar, tapi kakinya berat. Badannya kaku. Tangan kanannya gemetar sendiri. Jantungnya berdetak kencang, dan keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Saat dia memaksa berdiri, pandangannya langsung bertemu dengan mata Burina yang berubah tajam. Bukan lagi tatapan manis, tapi dingin, menyeramkan. Dan seolah tahu, Bayu udah dengar apa yang harusnya nggak dia dengar. Kamu melihat, ya? Suara Burina pelan, tapi tajam kayak belati. Bayu langsung lari keluar. Tapi anehnya, begitu dia keluar dari pintu, jalanan desa itu udah kosong. Nggak ada motor, nggak ada mobil. Bahkan rumah-rumah sekitar gelap semua. Sepi. Dan waktu dia nengok ke belakang, warung itu udah gelap. Kayak nggak pernah nyala lampunya. Tapi yang paling bikin Bayu merinding, dia ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Nafas berat, kayak suara laki-laki, dan desahan yang makin lama makin dekat. Semenjak malam itu, Bayu nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dan warung Burina makin rame tiap malamnya. 3 hari setelah kejadian malam itu, Bayu masih ngerasa nggak tenang. Setiap tidur, dia kebangun jam 2 atau 3 pagi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dia ngerasa kayak ada yang duduk di ujung ranjang. Pas dia buka mata, kosong. Tapi udaranya dingin banget, padahal kipas mati. Dia coba cerita ke teman kosnya, Dika. Tapi Dika malah ngetawain. Lu kebanyakan nonton horor. Jangan-jangan lu jatuh cinta sama Burina tuh, kata Dika sambil ketawa. Bayu cuma diam. Tapi matanya tetap serius. Karena kenyataannya, dia nggak bisa ngelupain tatapan Burina malam itu. Tatapan yang bikin merinding sekaligus bikin dia kepikiran terus. Bukan karena suka, tapi karena takut. Hari keempat, Bayu coba balik ke warung itu. Siang hari. Dia penasaran, apa warung itu buka juga di siang? Ternyata, pintu digembok dari dalam. Tirai diturunin. Padahal, tempat lain di sekitar udah rame jualan. Bayu sempat nanya ke penjual gorengan sebelah. Warung Burina bukannya sore, Mas. Biasanya jam 5-an. Tapi jangan nongkrong kelamaan di sana, ya. Nggak boleh, tanya Bayu. Penjual itu cuma senyum kaku.
Lalu bisik, yang kelamaan, biasanya nggak pulang. Bayu langsung nelen ludah. Suasana siang yang tadinya biasa aja, jadi terasa aneh. Terlalu sunyi untuk ukuran desa. Malam harinya, Bayu nggak sengaja lewat warung Burina waktu jalan pulang dari minimarket. Dia lihat dari jauh, warungnya rame lagi. Tapi yang aneh, suara-suara dari dalam bukan kayak suara orang ngobrol. Lebih ke suara orang ngeluh, berat, kadang desahan, dan sesekali kayak teriakan kecil yang ditahan. Bayu berdiri di seberang jalan. Nggak berani deket-deket. Tapi matanya ngelihat jelas dari sela-sela tirai yang terbuka sedikit. Ada sosok laki-laki duduk paling pojok. Kepalanya nunduk, tapi tangannya gemetar sendiri. Dan pas kepalanya ngangkat, wajahnya pucat. Bibirnya sobek. Matanya merah. Tapi dia tetap duduk, diam aja, kayak nggak ngerasa sakit. Bayu mundur pelan-pelan. Tapi tiba-tiba, lampu warung mati semua. Dan terdengar suara kursi jatuh dari dalam. Lalu suara kaki diseret, pelan, mendekati pintu. Bayu langsung lari. Besoknya, Bayu bangun dengan keadaan kaki kanan penuh lecet, kayak diseret di jalan aspal. Tapi dia nggak inget gimana itu bisa terjadi. Badannya pegal semua, dan di kantong celananya, ada kertas kecil yang dilipat rapi. Pas dia buka, tulisannya cuma satu kalimat. Jangan pernah buka lemari belakang etalase. Bayu langsung pucat. Karena dia ingat, malam pertama ke warung itu, dia sempat ngelirik lemari kayu kecil di balik etalase. Dan di dalamnya, celana dalam merah itu tergantung. Tapi siapa yang naruh pesan itu? Dan kenapa lecet di kakinya persis kayak abis diseret? Bayu mulai sering melihat hal-hal aneh. Bukan cuma di warung Burina, tapi di kosannya juga. Malam-malam, ada suara langkah kaki di dapur. Padahal Dika, temannya, lagi tidur di kamar sebelah. Lampu kamar sering kedap-kedip. Bahkan TV nyala sendiri jam 2 pagi, cuma nunjukin layar putih dan suara kresek-kresek. Yang paling bikin Bayu nggak bisa tenang, celana dalam merah itu. Wajah Burina. Dan mata si lelaki pucat di warung, terus muncul di kepalanya. Bayu ngerasa harus cari tahu. Siangnya, dia ke rumah Pak RT, pura-pura mau nanya soal sejarah desa. Tapi begitu dia nyinggung soal warung Burina, ekspresi Pak RT langsung berubah. Kamu ngapain ke sana? Ngopi aja, Pak. Ngopi di tempat lain aja, Nak. Pak RT berdiri, tutup buku, dan langsung masuk ke dalam rumah. Percakapan diputus gitu aja. Bayu makin curiga. Sore harinya, dia mutusin buat keliling desa. Nanya pelan-pelan ke warga yang mau ngobrol. Sampai akhirnya ada satu ibu tua, penjual jamu keliling, yang mau buka suara. Warung itu dulu sepi. Baru rame sejak suaminya Burina meninggal gantung diri. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba pelanggan datang terus. Banyak yang bilang, dagangannya enak, tapi nggak ada yang bisa jelasin rasanya. Bayu diam, dengerin. Satu-satu pelanggan tetapnya hilang. Ada yang katanya pindah, ada juga yang katanya meninggal. Tapi nggak pernah jelas kuburannya di mana. Kenapa warga nggak lapor polisi, Bu? Si ibu tua cuma geleng pelan. Kalau yang hilang itu datang ke rumahmu malam-malam, kamu masih mau lapor? Bayu langsung merinding. Malam harinya, dia nekat kembali ke warung. Kali ini bukan buat ngopi, tapi buat nyelidik. Dia bawa senter kecil, dan mutusin duduk paling belakang, deket dapur. Di sana, dia bisa lihat etalase dari samping. Dan benar saja, lemari kayu kecil itu masih ada. Di dalamnya tergantung celana dalam merah yang sama. Tiba-tiba, suasana warung jadi hening. Semua pelanggan berhenti bicara. Mereka duduk kaku, matanya lurus ke depan. Lalu dari dapur, Burina muncul. Pakai daster hitam, rambut digerai. Wajahnya putih pucat, matanya merah. Bayu, katanya pelan. Kamu belum pulang? Bayu berdiri. Badannya tegang. Tapi sebelum dia bisa melangkah, semua pelanggan di warung serempak berdiri. Mata mereka kosong. Mereka bergerak pelan, tapi pasti, mengelilingi Bayu.
Ini bukan tempat buat orang kepo, kata Burina sambil tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Bayu sadar, dia bukan cuma berurusan sama warung kopi. Dia lagi berdiri di tengah permainan maut, yang melibatkan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pesugihan. Setelah malam itu, Bayu nggak pernah berani balik lagi ke warung Burina. Tapi masalahnya, gangguan malah makin parah. Setiap malam, dia merasa kayak ada yang ngintip dari jendela kosnya. Suara desahan, sekarang bukan cuma dia dengar waktu tidur, tapi juga saat mandi, makan, bahkan siang hari. Kamar Bayu mulai bau amis. Bau darah basi yang bikin mual. Udah ganti spray, nyemprot pengharum ruangan, tetap aja balik lagi. Dan puncaknya, suatu malam, dia bangun karena ngerasa badannya dingin. Pas dia buka mata, dia lihat, celana dalam merah itu tergantung di atas kepalanya, melayang sendiri, berputar pelan. Seolah-olah dipajang di etalase yang gak kelihatan. Bayu langsung teriak. Tapi Dika, temannya, nggak bangun sama sekali. Bahkan besoknya, Dika bilang dia tidur pulas dan nggak dengar apa-apa. Apa lu migau, Yu? Udah deh, minum air putih, tidur, jangan mikir aneh-aneh. Tapi Bayu yakin itu bukan mimpi. Hari-hari berikutnya, setiap Bayu buka handphone, muncul notifikasi aneh. Gambar buram, kayak wajah seseorang yang lagi senyum, tapi matanya gelap dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Satu malam, waktu dia coba hapus foto itu, handphonenya panas dan mati total. Tapi begitu dinyalakan lagi, wallpapernya berubah. Gambar celana dalam merah. Persis yang di warung. Bayu mulai stres. Dia coba pergi ke musola buat salat dan minta doa dari Pak Ustaz. Tapi waktu dia masuk, musola yang biasanya terang malah gelap gulita. Dan di dalam, dia lihat, sesosok laki-laki berdiri membelakanginya, badannya kurus tinggi, rambutnya aut-autan. Pak Ustaz? Tanya Bayu, pelan. Tapi sosok itu nggak jawab. Malah pelan-pelan noleh, dan wajahnya, bukan wajah manusia. Wajahnya penuh luka. Lidahnya menjulur sampai ke dagu. Matanya bolong. Tapi dia senyum, dan desahannya persis suara yang selama ini Bayu dengar di kamar. Bayu lari keluar. Jatuh bangun, lututnya lecet. Tapi dia nggak berhenti sampai rumah. Saat dia tiba di kos, Dika lagi duduk di lantai, mukanya pucat, matanya merah. Di depannya ada bungkusan plastik hitam. Dan pas Bayu buka bungkusan itu, isinya celana dalam merah. Dari warung Burina, kata Dika dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. Mereka nyari kamu. Bayu mau lari, tapi kakinya kaku. Tiba-tiba, udara kamar jadi dingin. Lampu padam sendiri. Dari balik kegelapan, muncul suara laki-laki yang familiar, berat, pelan, dan penuh dendam. Kamu udah buka mata. Sekarang harus lihat semuanya. Dan dalam gelap itu, Bayu melihat bayangan seseorang berdiri di atas lemari. Gantung diri. Lidahnya menjulur. Celananya sobek. Dan celana dalam merah itu, tergantung di jari kakinya. Bayu masih terdiam di kamar kosnya, jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Semua kejadian yang dia alami mulai berkumpul jadi satu, celana dalam merah, suara desahan, hingga wajah lelaki yang tergantung di musola. Semua itu nggak bisa dia abaikan lagi. Dika yang duduk di lantai masih menatapnya dengan mata kosong. Bayu merasa ada yang salah dengan temannya itu. Wajah Dika pucat, ekspresinya tegam, seolah ada sesuatu yang menghantuinya. Begitu Bayu mendekat, Dika tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Itu dia yang datang kemarin malam." Bayu bingung. Siapa? Dika cuma diam, terus menatap celana dalam merah yang ada di depan mereka. Celana ini bukan milik Burina lagi. Ini milik orang yang mati karena kutukan itu. Kutukan? Kutukan apa, Dik? Dika menggigit bibirnya. Matanya berkilat, tapi penuh ketakutan. Burina, dia nggak cuma jual kopi. Dia jual jiwa. Burina itu terjebak dalam kesepakatan yang nggak bisa dia batalkan. Ki Daud,
Dukun itu, dia yang ngasih jimat itu ke Burina. Syaratnya, setiap malam Burina harus cium celana dalam itu. Kalau enggak, nyawanya yang akan diambil. Bayu ngerasa seperti ada beban berat yang menjatuhkannya. Tapi kenapa aku, kenapa bisa terlibat? Dika mengangguk pelan. Karena kamu penasaran. Karena kamu datang ke sana malam itu. Orang yang datang ke warung Burina, mereka semua akan terikat sama kutukan itu. Mereka akan jadi bagian dari permainan, sampai nggak bisa keluar lagi. Bayu meringis. Aku nggak bisa lari dari ini semua, ya? Dika memandang celana dalam itu lagi, matanya kosong. Nggak ada yang bisa. Mereka yang mulai datang, mereka yang mulai nyoba, pasti akan hilang satu persatu. Itu yang terjadi sama yang lain. Orang-orang yang dulu jadi pelanggan tetap Burina, mereka hilang. Bahkan yang gak balik ke sana, mereka tetap terjebak di dalam kutukan ini. Bayu merasa darahnya berdesir. Semuanya makin jelas, tapi makin mencekam. Burina bukan cuma pemilik warung kopi biasa. Dia terikat pada sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dipahami. Dan orang-orang yang datang ke sana, termasuk dia, ternyata cuma pion dalam permainan yang sangat kejam. Terus, apa yang harus kita lakuin sekarang? Tanya Bayu, suaranya hampir tenggelam dalam ketegangan. Dika menunduk, dan saat itu Bayu bisa lihat betapa ketakutannya sangat nyata. Kita nggak bisa kabur, Yu. Mereka nggak bakal ngasih kita jalan keluar. Kalau kita nggak berhenti, kalau kita nggak hancurin semua ini, kita akan jadi bagian dari kutukan itu selamanya. Bayu ngerasa mual. Semua yang dia dengar mulai menguasai pikirannya. Perasaan takut yang menggerogoti tubuhnya semakin nyata. Semua yang terjadi nggak bisa dia hindari, dan dia tahu, dia harus memilih. Tapi gimana caranya? Tanya Bayu, berusaha mencari harapan. Dika terdiam lama. Ada cara, tapi kamu harus siap untuk melawan sesuatu yang lebih jahat dari apapun yang kita tahu. Bayu menatap Dika dengan penuh tanya. Apa itu? Dika menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara bergetar dia bilang, kamu harus pergi ke warung Burina. Tapi kali ini, kamu harus ambil celana dalam itu. Bawa keluar dari sana. Itu satu-satunya cara kamu bisa berhenti terikat. Bayu merinding. Dan kalau aku gagal? Dika menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Kamu akan jadi bagian dari mereka. Kamu akan hilang, Yu. Bayu nggak bisa bayangin apa yang bakal terjadi. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak punya pilihan lain. Malam itu, Bayu berdiri di depan warung Burina, menatap pintu yang tampak biasa saja. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Sesuatu yang sudah mengikat hidupnya dan hidup banyak orang lain dalam kutukan yang mengerikan. Dia tahu ini adalah langkah terakhirnya. Kalau dia berhasil, dia mungkin bisa keluar. Tapi kalau gagal, semuanya akan berakhir dengan cara yang jauh lebih buruk. Dika sudah mengingatkannya berkali-kali. Ini bukan hanya soal mencuri celana dalam merah itu. Ini soal melawan sesuatu yang lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Tapi Bayu sudah tak peduli lagi. Dia sudah tak bisa mundur. Di dalam dirinya ada perasaan marah, takut, dan putus asa yang bercampur jadi satu. Warung itu, Burina, Ki Dawud, semuanya sudah merusak hidupnya. Ini harus selesai malam ini, gumam Bayu pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan hati yang makin berdebar. Dia menekan pintu kayu warung Burina. Terdengar suara berderit pelan saat pintu terbuka. Warung itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu-lampu kecil yang menggantung di atas meja. Suasana masih seperti biasa, namun ada yang berbeda. Ada keheningan yang tak wajar, seolah semua yang ada di sini sedang menunggu. Langkah kaki Bayu terasa berat. Jantungnya berdebar kencang, namun dia terus melangkah. Begitu memasuki ruang utama warung, dia bisa melihat Burina berdiri di belakang etalase, matanya menatapnya tajam. Wajahnya tak terlihat terlalu terkejut, seolah dia sudah menunggu kedatangan Bayu. Kamu datang juga akhirnya, kata Burina, suaranya datar tapi ada sesuatu yang menakutkan dalam nada itu.
Sudah siap dengan konsekuensinya? Bayu menatap Bu Rina, matanya penuh tekad. Aku nggak takut lagi, Bu. Ini harus selesai. Bu Rina tertawa pelan. Selesai? Kalau kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja, berarti kamu nggak paham apa yang sedang kamu hadapi. Kamu sudah terikat dalam kutukan ini, Bayu. Kamu sudah jadi bagian dari permainan ini. Bayu menatapnya dengan penuh amarah. Aku nggak peduli. Aku akan ambil celana itu, dan aku akan hancurkan kutukan ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari belakang. Bayu menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya, Dika. Tapi ada yang salah. Wajah Dika pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya terhuyung-huyung seolah dia terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dika? Tanya Bayu, suaranya penuh kebingungan. Dika cuma menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak punya pilihan, Yu. Aku sudah terikat. Kamu nggak bisa keluar dari sini. Kamu harus ikut mereka. Bayu merasa ada yang aneh. Ikut mereka? Maksud kamu? Bu Rina melangkah maju, mendekatkan diri ke Bayu dengan langkah yang pelan dan penuh kepercayaan diri. Dika sudah menyadari kenyataan yang sebenarnya. Kamu, Bayu, sudah terlalu dalam terjerat. Sekarang, kamu tinggal pilih. Terus melawan dan jadi bagian dari mereka selamanya, atau kamu bisa ikut kami. Bayu mundur selangkah, matanya masih tajam menatap Bu Rina. Aku nggak akan jadi bagian dari kutukan ini. Aku akan menghancurkannya. Dia berbalik, menuju ke arah etalase di mana celana dalam merah itu tergantung. Semua pelanggan yang ada di warung mulai berdiri, mengelilingi Bayu, matanya kosong dan penuh kegilaan. Suara desahan yang tadi hanya terdengar samar, kini semakin keras, terdengar seperti ribuan suara bisikan yang mengelilingi Bayu, mengingatkannya akan pilihan yang sudah dia buat. Bayu berdiri di depan etalase. Dengan tangan gemetar, dia meraih celana dalam merah itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kain itu, tubuhnya langsung terkejut. Suatu energi gelap yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Rasa dingin dan sakit yang luar biasa langsung menyelimuti tubuhnya. Dia merasakan ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan, sesuatu yang sangat kuat dan penuh amarah. Bayu, suara Bu Rina terdengar keras, namun Bayu sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Matanya mulai kabur, dan dalam kegelapan itu, dia melihat sosok yang sangat familiar, sosok yang sudah lama dia coba lupakan. Bram, mantan suaminya Bu Rina, berdiri di depannya dengan wajah yang penuh luka, seolah baru saja keluar dari liang kubur. Kamu nggak bisa lari dari ini, Bayu, suara Bram terdengar keras, mengerikan. Kami semua sudah terikat, dan kamu akan ikut dengan kami. Bayu merasakan tubuhnya tertarik ke depan, ke arah sosok Bram. Dia bisa merasakan tangan gelap yang menariknya, mencoba membawanya masuk ke dalam kegelapan yang tak bisa dia lihat. Tapi dengan sekuat tenaga, Bayu meronta. Tidak, serunya, memekikkan suara sekuat mungkin. Dalam sekejap, dia menarik celana dalam merah itu dari gantungannya dan menggenggamnya erat. Segera setelah itu, suasana warung tiba-tiba berubah. Semua suara berhenti. Suasana menjadi hening. Bayu menatap Bu Rina dengan tatapan tajam. Aku nggak takut sama kamu. Aku akan melawan sampai akhir. Namun, Bayu tahu, ini baru permulaan. Jalan keluar masih jauh. Tapi satu hal yang pasti, dia akan bertarung habis-habisan untuk menghentikan kutukan ini, meski harus mengorbankan apapun. Ketegangan di dalam warung Bu Rina begitu tebal, seakan udara menjadi semakin berat seiring detak jantung Bayu yang semakin kencang. Celana dalam merah yang ada di tangannya terasa seperti beban besar yang tak bisa dia lepaskan. Meski dia merasa ada kekuatan yang menahannya, dia juga tahu satu hal, ini adalah momen di mana semuanya akan diputuskan. Bu Rina berdiri di belakang etalase, senyum liciknya semakin lebar. Matanya yang tajam seperti predator yang siap memangsa. Kamu pikir ini bisa berakhir dengan mudah? Kamu sudah terikat, Bayu. Kami sudah memilihmu. Bayu menggelengkan kepala.
Aku nggak akan jadi bagian dari permainan jahat ini. Aku akan hancurkan semua yang ada di sini. Sekali lagi, suara desahan yang menakutkan terdengar mengelilingi mereka, makin lama semakin dekat. Bayu bisa merasakan hawa dingin yang menyeruak di dalam ruangan. Semua pelanggan yang ada di warung itu mulai bergerak, tapi kali ini ada yang aneh. Mereka bergerak dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka sudah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Bayu merasa ada yang mengawasinya dari semua arah. Tiba-tiba, Dika yang berdiri di sampingnya terjatuh, matanya melotot, dan tubuhnya mulai terangkat ke udara. Suara jeritan keluar dari mulutnya, namun itu bukan suara Dika yang sebelumnya. Itu suara yang lebih dalam, lebih menyeramkan, seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Kamu nggak bisa lari, Yu, suara Dika yang dipenuhi amarah bergema di seluruh warung. Kami semua terjebak. Kami sudah jadi bagian dari mereka. Bayu mundur selangkah, hampir terjatuh. Tapi dia nggak bisa ragu lagi. Apa yang dia lakukan malam ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Jangan biarkan mereka menang, Dika, teriak Bayu, sambil berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sosok Bram muncul di depan Bayu. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari celana dalam merah yang terikat di tubuhnya. Kamu sudah memilih, Bayu, kata Bram dengan suara serak dan penuh kebencian. Kamu gak akan bisa keluar dari sini. Kami semua akan menarikmu ke dalam. Kami akan menyiksamu sampai kamu menjadi seperti kami. Bayu merasakan tubuhnya ditarik ke belakang, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Semua pelanggan yang ada di sekitar mulai tertawa, namun tawa mereka terdengar seperti jeritan hantu, suara yang datang dari lubang dalam yang tak terlihat. Jangan dengarkan mereka, Bayu, suara Burina tiba-tiba terdengar begitu jelas. Semua ini untuk kebaikanmu. Kalau kamu ikut kami, kamu akan mendapatkan segala yang kamu inginkan. Uang, kekuasaan, kehidupan yang bahagia. Tapi jika kamu menolak, kamu akan jadi seperti mereka. Hancur. Tak ada jalan keluar. Bayu menggenggam erat celana dalam merah itu. Rasanya panas di tangannya, seperti ada api yang membakar kulitnya. Semua rasa sakit yang dia rasakan menjadi satu. Tapi dia tahu dia nggak bisa menyerah. Tidak di sini. Tidak sekarang. Dengan sekuat tenaga, Bayu mengangkat tangan dan mengguncang celana dalam itu, mencoba melepaskan dirinya dari cengkeraman kutukan. Semua suara tiba-tiba berhenti. Semua gerakan yang tadinya kacau mulai melambat. Warung yang tadinya ramai dengan suara desahan dan tawa, kini terdiam. Jangan, teriak Burina, namun suaranya terdengar sangat jauh, seperti gema dari dunia lain. Kamu akan menyesal. Bayu bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang hendak meledak. Tapi dia tahu, dia hanya punya satu kesempatan. Sekali lagi, dia mengguncang celana dalam merah itu, kali ini lebih kuat. Suara keras bergema di seluruh warung, dan tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Bayu merasa ada sesuatu yang menariknya. Seketika, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat ke arahnya, mencoba meraihnya. Itu seperti sosok gelap yang datang dari dunia lain. Tapi dia tidak mau menyerah. Dengan segala kekuatannya, Bayu melompat ke depan, melawan kekuatan yang berusaha menghisapnya. Dia terjatuh ke lantai, terengah-engah, dengan celana dalam merah yang masih tergenggam erat di tangan. Suasana kembali sunyi. Bayu memegangi dadanya yang berdegup kencang, merasa tubuhnya lemas. Tapi tiba-tiba, suara desahan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Sekarang, suara itu datang dari dalam dirinya. Dari dalam tubuhnya. Bayu merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya, menggerogoti, dan menguasai dirinya. Tubuhnya mulai gemetar, dan dia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Bayu terbaring di lantai warung, napasnya tersengal-sengal. Kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya terasa lemas.
Suasana sekitarnya terasa semakin gelap, seolah bayangan dari dunia lain mengelilinginya, menuntutnya untuk menyerah. Tapi dalam hatinya, ada satu tekad yang tak bisa dihancurkan. Dia harus melawan. Bayu? Suara Burina terdengar sangat dekat, seolah bisikan halus yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Kamu sudah gagal. Kamu tidak bisa melawan kami. Kami sudah memilihmu, dan kamu akan ikut dengan kami selamanya. Bayu memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi bukan hanya Burina, bukan hanya warung ini, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semuanya. Sesuatu yang telah lama mengikat banyak jiwa yang hilang. Sesuatu yang bersembunyi di dalam kelamnya malam. Tiba-tiba, Bayu merasakan tangan dingin menyentuh lengannya. Dia membuka mata dan melihat Dika berdiri di sampingnya, wajahnya hampa, matanya kosong, seperti bukan lagi Dika yang dulu dia kenal. Kamu nggak bisa lari, Bayu, ujar Dika dengan suara yang serak, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Kita sudah terperangkap dalam kutukan ini. Kami semua, termasuk kamu. Bayu merasakan sesuatu yang sangat aneh merayap di dalam tubuhnya. Seperti ada energi jahat yang mencoba menguasainya, menariknya masuk ke dalam dunia yang tidak bisa dia mengerti. Tubuhnya bergetar, namun dia memaksa dirinya untuk bangkit. Apa yang mereka lakukan padamu, Dika? Tanya Bayu, suaranya hampir tidak terdengar, lemah karena rasa sakit yang menyerangnya. Apa yang kalian semua terima karena ikut mereka? Dika tidak menjawab. Dia hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong yang semakin dalam. Tanpa peringatan, tubuh Dika mulai terangkat ke udara. Perlahan, tubuhnya berputar, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Teriakan Dika yang penuh penderitaan mengisi ruang yang hening. Bayu merasakan kehadiran sosok yang sangat familiar. Bram, arwah mantan suami Burina yang kini menjadi penunggu warung itu. Bram muncul di depan Bayu. Sosoknya hampir tidak terlihat, hanya bayangannya yang gelap dan penuh amarah. Kamu ingin melawan, Bayu? Suara Bram menggema. Kamu pikir kamu bisa menghentikan ini? Kami sudah mengikatmu dalam permainan ini, dan sekarang kamu akan menjadi bagian dari kami. Bayu menatap Bram dengan tatapan penuh kebencian. Aku nggak akan jadi bagian dari permainan ini. Aku akan menghentikan semuanya, meski itu berarti aku harus mati. Tiba-tiba, Burina muncul di tengah kegelapan, wajahnya sekarang terlihat lebih menakutkan, lebih tajam, seperti wajah seorang iblis. Senyumnya lebar, penuh kebencian. Kamu pikir bisa keluar begitu saja? Tidak ada jalan keluar, Bayu. Setiap orang yang masuk ke sini, yang terjerat dalam kutukan ini, tak akan pernah bisa kembali. Kamu akan bergabung dengan kami, tidak peduli seberapa keras kamu melawan. Bayu merasa kekuatan di sekitarnya semakin kuat, semakin menyesakkan. Rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat yang mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan itu. Tapi dia tidak mau menyerah. Di dalam dirinya, dia tahu satu hal, kalau dia bisa menghancurkan celana dalam merah itu, dia bisa menghancurkan kekuatan ini. Dengan tangan yang masih menggenggam erat celana dalam merah itu, Bayu berdiri dengan kesulitan. Semua kekuatan jahat itu terasa seperti ingin menghancurkannya, namun dia tetap berusaha berdiri tegak. Aku nggak takut sama kalian, teriak Bayu, meskipun suaranya serak dan lemah. Aku nggak akan ikut kutukan ini. Aku akan menghentikannya. Di saat itu, seluruh warung menjadi sangat gelap. Hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan, dan suara desahan semakin keras, seolah memaksa Bayu untuk menyerah. Tapi Bayu tetap teguh, mencoba menguatkan hatinya. Dengan tangan yang gemetar, Bayu mulai mengucapkan mantra yang dia dengar dari Ki Daud, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Seiring dengan kata-kata itu, udara di sekitar mulai berdenyut, dan Bayu merasa celana dalam merah itu mulai mengeluarkan getaran yang kuat, seakan hidup. Tanpa diduga, sebuah suara menggelegar terdengar, suara yang sangat bising, mengisi seluruh warung. Kamu nggak akan menang, Bayu, teriak Burina, namun suaranya semakin jauh.
seolah terhisap ke dalam kegelapan. Bayu terus mengucapkan mantra itu, meskipun tubuhnya terasa semakin lelah, semakin hampir terjatuh. Dalam kegelapan itu, dia merasakan tubuhnya terguncang hebat, dan rasa sakit itu mencapai puncaknya. Namun, Bayu tidak berhenti. Dia tahu bahwa hanya dengan melawan, dia bisa menghentikan kutukan ini, meski harus mengorbankan nyawanya. Ketika Bayu hampir menyerah, seiring tubuhnya yang semakin lemah dan hampir tak mampu bertahan, suasana di dalam warung tiba-tiba berubah. Cahaya remang-remang mulai muncul di ujung ruangan, dan keheningan yang mencekam itu perlahan terkikis. Semua kekuatan jahat yang sebelumnya menyerangnya seakan mereda, membuat udara yang semula berat kini terasa sedikit lebih ringan. "Sudah selesai," bisik Burina dengan senyum yang aneh. Wajahnya yang sebelumnya penuh kebencian kini berubah menjadi senyum yang lebih tenang, namun tetap mengandung sebuah kecurigaan yang menakutkan. "Kamu telah melakukan yang terbaik, Bayu." Bayu yang terjatuh di lantai dengan tubuh yang masih terhuyung-huyung, menatap Burina dengan pandangan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan, nafasnya yang berat seakan menghancurkan setiap kata yang keluar. Burina mendekatkan dirinya ke Bayu. Langkahnya tidak terburu-buru, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana akhir dari permainan ini. "Kamu kira kamu bisa menghentikan ini dengan mudah?" "Tidak, Bayu. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Semua yang terjadi, penderitaan, teror, dan kutukan yang menekan dirinya, seperti sebuah mimpi buruk yang tidak pernah selesai." Bayu merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mantra atau ritual. Bukannya mendapat kelegaan, justru Bayu merasa seperti ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang mengintainya. "Jadi, ini semua cuma permainan?" Bayu berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. "Kalian semua cuma ingin aku menyerah dan menerima begitu saja?" Burina tertawa pelan, namun tertawa itu bukanlah tawa yang menenangkan. "Itulah yang selalu kamu pikirkan, bukan? Bahwa ini semua adalah permainan yang bisa dimenangkan. Padahal, tidak ada yang bisa keluar dari ini. Semua yang ada di sini sudah terikat pada nasib yang tak bisa diubah." Bayu menatap celana dalam merah yang masih ada di tangannya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dilepaskan, sesuatu yang tidak bisa dia lihat dengan jelas, tapi sangat kuat mempengaruhi dirinya. Meskipun dia merasa seolah telah berhasil, ada satu hal yang mengganggu dalam pikirannya. Kenapa Burina bisa begitu yakin? Kenapa dia merasa seperti ada yang tak beres, seperti kemenangan yang sejatinya hanyalah sebuah kebohongan? Saat Bayu merenung, sosok Bram kembali muncul di hadapannya. Wajahnya yang penuh luka itu muncul begitu saja, tanpa peringatan. Bram tampak tenang, bahkan bisa dibilang lebih tenang daripada sebelumnya. "Kamu memang berhasil, Bayu," kata Bram dengan suara yang dingin. "Tapi hanya untuk sementara. Kamu telah memilih untuk bertahan, namun kamu tetap terikat pada kutukan ini. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan kembali ke sini." Bayu merasa tubuhnya makin kaku, seolah kutukan itu mulai menyusup lagi, meskipun dia tahu dirinya sudah melawan dengan keras. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bayu, suaranya penuh kebingungan. "Apakah aku sudah menang? Atau ini cuma ilusi? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku?" Burina kembali maju selangkah, matanya menatap Bayu dengan penuh kemenangan. "Kamu sudah memenangkan sebuah pertarungan, Bayu. Tapi bukan kemenangan yang bisa kamu nikmati. Kamu akan selalu terjebak di sini, antara dua dunia. Dunia yang nyata dan dunia ini, yang penuh dengan kutukan." Bayu merasa ada sesuatu yang aneh dalam kalimat Burina. Sesuatu yang menyentuh jiwanya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasakan seolah seluruh tubuhnya akan runtuh. Namun ada sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk bertahan, untuk mencoba memahami lebih dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti tidak bebas?" tanya Bayu dengan suara yang hampir tidak terdengar, seolah dia baru menyadari hal yang lebih besar daripada sekadar kutukan yang mengancam hidupnya. Burina menyeringai. "Karena, Bayu,
kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu tidak bisa keluar, tidak pernah. Kamu sudah ada di sini, terperangkap dalam dunia ini, dan sekarang kamu akan tahu bahwa kebebasan yang kamu harapkan hanyalah sebuah kebohongan. Semua ini hanya ilusi. Bayu merasa tubuhnya lemas, seakan semua usahanya untuk melawan hilang begitu saja. Kutukan ini, meskipun dia telah berusaha keras, ternyata jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Bayu dengan suara putus asa, merasa terperangkap dalam kebohongan ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk benar-benar bebas? Bu Rina hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan ketenangan yang aneh. Terima kenyataan, Bayu. Kemenangan sejati adalah ketika kamu menerima bahwa kamu sudah berada di sini selamanya. Tidak ada jalan keluar. Ketika itu, seluruh warung kembali diliputi keheningan yang sangat dalam. Bayu terdiam, bingung dengan segala yang baru saja dia dengar. Dia merasa seperti ada kebenaran yang tersembunyi, namun tak bisa dijangkau oleh pikirannya. Bayu duduk terdiam di tengah warung, masih terperangkap dalam kebingungannya. Semua yang terjadi seolah tidak masuk akal. Kutukan yang dia coba lawan, mantra yang dia ucapkan, bahkan perjuangannya, semua terasa sia-sia. Wajah Bu Rina dan Bram terus menghantuinya, tersenyum dengan penuh kemenangan. Dia merasa seluruh usahanya untuk keluar dari cengkeraman ini hanya sebuah lelucon. Bayu sudah hampir kehilangan harapan. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Sebuah suara kecil di dalam hatinya yang terus berbisik, mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa dia belum mengetahui kebenaran utamanya. Tiba-tiba, suara dari luar warung terdengar. Langkah-langkah kaki yang berat dan gemuruh suara seperti seseorang yang sedang mendekat. Bayu mengangkat wajahnya, matanya yang penuh keputusasaan mulai mencari-cari sumber suara itu. Dengan rasa waspada yang meningkat, Bayu berdiri perlahan. Semua mata di dalam warung, termasuk mata Bu Rina dan Bram, tertuju padanya. Ketegangan semakin terasa. Lalu, pintu warung terbuka dengan suara berderak. Seorang pria masuk. Wajahnya familiar. Bayu hampir tidak bisa mempercayainya. Itu adalah Ki Daud, sang dukun yang selama ini menjadi penghubung bagi Bu Rina. Tapi ada yang berbeda. Ki Daud terlihat lebih tua, lebih lelah, dan lebih terguncang dari sebelumnya. Ki Daud, tanya Bayu dengan suara hampir tak terdengar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Daud mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bayu diam. Dengan langkah lemah, dia mendekat dan berdiri di depan Bayu. Kamu tidak tahu, Bayu, kata Ki Daud dengan suara parau. Aku yang memulai semua ini, tapi aku juga yang terperangkap dalam kutukan ini. Aku tidak tahu bagaimana bisa keluar. Bayu menatap Ki Daud dengan bingung. Apa maksudmu? Bukankah kamu yang memberi Bu Rina celana dalam itu? Ki Daud mengangguk perlahan. Benar, tapi itu bukan sekadar jimat pesugihan. Itu adalah pintu gerbang ke dunia lain, yang terhubung langsung dengan arwah yang sudah terperangkap. Aku tidak tahu itu, sampai akhirnya aku terperangkap di dalamnya juga. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai terungkap satu persatu. Bayu menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Semua orang yang datang ke warung Bu Rina, mereka bukan hanya terperangkap oleh kutukan celana dalam itu. Mereka sebenarnya sedang digunakan untuk memberi kekuatan pada sesuatu yang jauh lebih besar. Yang aku beri kepada Bu Rina bukan hanya pesugihan, Bayu, lanjut Ki Daud. Itu adalah cara untuk membangkitkan arwah yang sudah lama terpendam. Arwah Bram, suaminya, adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia lain. Dan setelah pintu itu terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di belakang Ki Daud, semakin mendekat ke Bayu. Bram, dengan wajah yang sangat berbeda dari yang sebelumnya, lebih gelap, penuh dengan kemarahan yang menakutkan. Kamu pikir kamu bisa melawan kami, Bayu? Kamu, Bu Rina, Ki Daud, semua hanyalah alat untuk tujuan kami, kata Bram dengan suara yang menggelegar. Bayu tertegun,
kebingungannya semakin besar. "Jadi, kamu bukan hanya arwah suaminya Burina?" tanya Bayu, suaranya bergetar. Bram tertawa keras. "Aku memang arwah suami Burina, tapi aku lebih dari itu. Aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalian semua hanya pion dalam permainan yang sudah lama dimulai." Ki Daud terdiam, tampaknya sangat menyesal. "Aku tidak tahu Bram adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku hanya berpikir memberikan celana dalam itu akan memberi kekuatan, tapi aku tidak tahu ini semua akan membebaskan entitas yang jauh lebih kuat." Bayu merasa seolah seluruh dunia berputar di sekitarnya. Dia tidak tahu lagi siapa yang benar atau salah. Semua yang dia tahu adalah bahwa dia harus keluar dari sini, tidak peduli apa yang harus dia korbankan. Dengan tekad yang baru, Bayu berlari menuju pintu warung, berusaha untuk melarikan diri dari kutukan yang mengikatnya. Namun, begitu dia melangkah keluar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh tubuhnya terasa terkunci. Tanpa dia sadari, dia telah berada di dunia yang berbeda, dunia yang tak lagi milik manusia. Semua yang ada di depannya adalah bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan suara tawa yang mengerikan terdengar di sekitarnya. "Selamat datang di dunia kami, Bayu," suara Bram terdengar di udara, penuh kemenangan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami selamanya. Tidak ada jalan keluar." Bayu berusaha untuk melawan, namun tubuhnya semakin lemas, seakan-akan dia telah benar-benar menjadi bagian dari kutukan itu. Di saat terakhir, dia baru menyadari satu hal yang paling mengerikan. Selama ini, dia bukanlah orang yang terperangkap di dalam kutukan, dia adalah bagian dari permainan itu sejak awal.